Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen sharing kepada kalian salah satu produk dari brandnya Marks and Spencer. Ini aku dapat sebagai kado pas aku tuker kado pas Natal kemarin. Dan aku rasa aku dapat tuh satu paket. Jadi ada kayak body lotionnya, terus dapat sabunnya juga, sabun batangnya, dan ada body mistnya juga. Ketiganya ini tuh adalah yang serinya China Blue gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya buat kalian yang penasaran sama serinya dari Marks and Spencer yang China Blue, terus pengen tahu gimana wanginya, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi jujur aja ini bukanlah perfume Marks and Spencer pertama yang aku punya. Aku udah pernah bahas beberapa perfumenya Marks and Spencer yang ada di koleksiku. Salah satunya yang paling aku favoritkan tuh adalah ini nih, Florentina. Dan ini tuh sempat aku masukin di videonya Indocent. Siapa yang udah nonton videonya Indocent yang waktu itu kolaborasi beberapa YouTuber perfume, nah kalian pasti lihat aku tuh ngebahas Florentina ini di videonya Indocent. Dan aku sebenarnya emang dari dulu udah penasaran banget sama salah satu 3-in-1 spray dari Marks and Spencer. Cuman kan ini tuh kalau nggak salah aku cek harganya hampir 200.000, masih di bawah 200.000, tapi kalau lagi diskon tuh bisa dapat 100 ribuan gitu. Untuk body lotionnya ini udah hampir habis aku pakai, karena emang enak banget dipakai. Ini tuh sekitar 140-150 ribuan. Sedangkan untuk sabunnya, ini sabun batangannya tuh sekitar 100 ribuan. Isinya 3 sabun batang gitu ya dapatnya. Nah, apakah memang perfume atau body mist atau body spray yang harganya lebih mahal itu pasti ketahanannya lebih baik daripada yang harganya terjangkau gitu ya? Itu yang pertama kali terbesit di kepala aku pastinya sebagai pencinta wangian yang udah terbiasa untuk pakai produk-produk yang bahkan di bawah 100 ribuan, atau bahkan aku juga punya koleksi banyak di bawah 50 ribuan harganya gitu. Ternyata memang enggak sih, bukan berarti kalau harganya lebih mahal tapi pasti dia jauh lebih tahan lama ataupun dia jauh lebih project daripada yang harganya murah, enggak juga. Cuman kenapa produk-produk yang harganya mahal tetap laku ya, karena mereka emang punya pasarnya tersendiri aja menurut aku gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin brand Marks and Spencer sendiri tuh aku agak sedikit bingung apakah dia kategorinya termasuk desainer atau bukan. Sebenarnya karena kan Marks and Spencer sendiri kan setauku adalah brand retail dari UK gitu ya. Jadi mereka memang nggak khusus menjual perfume aja, tapi banyak banget kayak body care, fashion dan sebagainya mereka pun juga jual gitu. Aku merasa bahwa memang aroma-aroma yang dikreasikan oleh Marks and Spencer setelah beberapa perfume yang aku cobain gitu ya, termasuk ini juga, mereka tuh memang ngeluarin aroma-aroma yang menurut aku tuh punya ciri khas mereka tersendiri, nggak pasaran. Seperti salah satunya dari yang aku temukan di floral collection dari Marks and Spencer yang namanya China Blue 3-in-1 spray. Jadi ini tuh adalah pewangi fragrance yang bisa kita gunakan di kulit, terus di kain ataupun juga di ruangan. Jadi sebagai pewangi ruangan gitu juga bisa gitu. Dan so far memang aku lebih banyak pakai dia di baju sih, di baju dan di kulit untuk kayak dipakai sehari-hari gitu. Nah, pertama kali aku nyobain perfume ini, aku tuh langsung nyadar bahwa ini tuh perfume punya DNA yang mirip dengan Florentina dari Marks and Spencer. Aku coba ya. Jadi wanginya tuh bener-bener tipe-tipe aroma floral, tapi kalau ini tuh dia lebih cenderung aroma floralnya tuh yang di awal-awal tuh fresh and clean. Aromanya tuh bener-bener kayak aroma bunga-bungaan, nggak berat, terus fresh, dan pokoknya langsung ngerasa tuh ini aromanya aroma bersih, aroma linen bersih gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian yang tipe-tipe suka sama aroma yang aman gitu ya, kayak aroma baju bersih, aroma udara bersih kayak gitu-gitu, nah mungkin kalian bakal cocok sama aroma perfume yang satu ini. Cuman dia dikombinasikan dengan ada sentuhan floralnya. Aku nggak tahu dia pakai floralnya apa, karena aku nggak berhasil juga menemukan notes dari perfume ini gitu ya. Tapi kayaknya sih kayak ada sentuhan bunga-bungaan putihnya juga kayak gitu-gitu, tapi juga nggak yang terlalu dominan. Tapi intinya ini wangi floralnya tuh enak banget. Dan makin ke belakang aku tuh ngerasa ini makin ada sentuhan aroma-aroma powdery yang berkesan clean juga gitu. Powdery, musky, clean, terus fresh gitu. Pokoknya aromanya tuh enak banget dan apa ya, lembut banget gitu. Tipe-tipe aroma yang soft, nggak nyegrak, nggak terlalu tebel, tapi ada gitu ya. Dan ada punya sedikit DNA yang mirip dengan Florentina. Walaupun untuk Florentina, mungkin buat kalian yang udah pernah aku lihat videoku sebelumnya pas ngebahas Florentina,
Florentina tuh aromanya lebih floralnya lebih berasa, lebih strong gitu ya, lebih nonjok gitu. Dan dia tuh justru kalau aku ngerasanya Florentina lebih ke ada aroma-aroma ke arah soapy-nya, ke arah sabun-sabun yang biasanya pakai aroma floral, kental dengan white floral kayak ada Lily of the Valley-nya, gardenianya lumayan dominan di sini. Dan Florentina juga makin ke belakang terasa makin powdery, tapi kalau dibandingin sama China Blue, Florentina ini jauh lebih tebel aja gitu. Jadi benar-benar kayak ini kan memang eau de toilette ya kalau nggak salah. Ya ini eau de toilette, sedangkan ini kan spray 3-in-1 spray kayak body mist lah istilahnya kayak gitu. Kalau aku bandingin secara langsung kayak gini, emang China Blue ini berasa jauh lebih light gitu ya, jauh lebih kayak tidak terlalu tercium dibandingin Florentina yang langsung strong, tebel dan nyegrak gitu. Tapi itu juga mungkin yang membuat China Blue itu lebih gampang diterima hidung kebanyakan orang karena dia lebih soft aja dan dia tuh lebih berkesan fresh clean-nya lebih dapat dibandingin Florentina yang lebih nonjok aroma bunga-bungaannya gitu. Dari segi harga Florentina pasti lebih mahal daripada yang body mist gitu ya. Ini tuh harganya 200.000 tapi kita dapatnya 100 ml, which is ini lumayan tinggi botolnya dan sebenarnya dia tuh kelihatan tinggi tapi dia termasuk yang slim gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibawa di tas pun dia masih oke, masih bisa selama tas kita tuh yang tipenya panjang gitu. Jadi dari segi ketahanan sendiri dia sih kalau menurut pengalaman aku memang nggak terlalu tahan lama. 2 jam aja bisa tahan di kulit udah oke banget menurut aku. Terutama untuk siang-siang panas-panas tuh dia lebih cepet hilang gitu ya. Kalau malam-malam dingin-dingin tuh dia masih oke lah, masih sampai 1,5 jam 2 jam tuh dia masih ada di kulit. Tapi kalau untuk di baju sebenarnya dia bisa tahan cukup lama sampai di atas 5 jaman dia masih tahan asal nyemprotnya lumayan banyak di baju gitu. Nah biasanya aku suka kombinasikan dengan body lotionnya yang China Blue. Ini body lotionnya ringan banget dan super ngelembapin kalau buat aku ya. Walaupun kalau dibilang apakah dia lebih oke daripada body lotion yang biasanya aku cobain yang harganya di bawah 100 ribuan, enggak juga sih. Justru ini tuh berasa lebih ringan menurut aku. Tuh teksturnya tuh ringan banget, cenderung cair gitu ya. Tapi karena itu jadinya dia tuh gampang diaplikasikan dan jadi nggak lengket gitu. Nah ini aromanya itu mirip banget sama body mistnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku biasanya kombinasiin kalau udah pakai lotionnya, pakai body mistnya dengan harapan lebih tahan lama gitu ya. Walaupun nggak terlalu signifikan sebenarnya jujur aja karena memang dia tipe aroma-aroma yang wanginya tuh ya tipenya soft aja baik dari body lotion maupun body spraynya. Walaupun dia tipenya soft tapi tetap kecium, jadi tetap masih berasa gitu. Tapi memang nggak tahan lama aja. Dan emang aku ngerasa aroma-aroma dari Marks and Spencer ini tuh berkesan mewah sih. Berkesan yang aromanya tuh nggak pasaran, nggak yang terlalu kayak tipe-tipe aroma sweet yang gitu-gitu, enggak. Dia lebih kayak yang soft, clean, berkelas gitu loh kalau menurut aku. Emang kalau untuk body lotionnya itu aromanya lebih kayak ada kesan creamy-nya dikit. Sedangkan untuk body spray-nya mungkin karena dia ada alkoholnya juga, jadi untuk aroma awalnya tuh lumayan berasa ada kayak aroma alkoholnya gitu. Tapi makin lama dia bakal hilang gitu. Belakangan juga udah cobain satu satu sabunnya juga buat aku pakai mandi, terus aku kombinasiin sama lain-lainnya. Jadi aku udah lumayan familiar belakangan sama aroma dari China Blue ini dan makin cinta, makin suka gitu ya. Karena sabun batangnya pun juga aromanya mirip, tapi ini tuh kayak lebih berasa aroma sabunnya gitu loh, sabun batang gitu loh. Jadi nggak terlalu yang persis banget seperti aroma body lotion ataupun body spray-nya. Dan kalau misalnya ruangan lagi baunya kurang enak tuh, ini tuh bisa disemprotin ke ruangan gitu. Jadi ruangan kita wanginya jadi lebih enak tapi nggak ngeganggu. Jadi sama sekali nggak keganggu. Ada beberapa perfume yang karena terlalu strong biasanya kalau disemprotin ke ruangan tuh malah kayak bikin orang pusing. Nah kalau ini tuh tipe yang enggak, justru dia tuh malah ada efek-efek calmingnya gitu menurut aku. Jadi buat kalian yang memang pencinta wewangian tapi nggak suka aroma yang strong, lebih suka yang soft, elegan, terus dia fresh, clean dan cocok untuk pemakaian sehari-hari, aku sih bisa rekomendasikan China Blue dari Marks and Spencer ini. Tapi buat kalian yang emang tim SPL yang suka wanginya jedar-jedor, yang pengennya ketahanannya sampai berjam-jam gitu ya, jujur aku kurang merekomendasikan perfume ini gitu. Jadi karena kalian pasti akan kecewa dengan harga yang sama, mungkin kalian bisa dapetin perfume lokal yang ketahanannya bisa sampai 10 jam lebih gitu ya. Sedangkan di perfume ini kalian cuma dapet
dapetin kayak 2 jam doang gitu. Jadi pasti kalian akan kecewa sih. Jadi itu tadi pengalaman aku pakai produk-produk Marks and Spencer yang China Blue gitu ya. Buat kalian yang mungkin udah pernah pakai juga, atau mungkin kalian pernah pakai beberapa body care dari Marks and Spencer tapi yang seri lain. Aku sih jujur lagi penasaran banget sama serinya Lavender, sama yang baru tuh kalau nggak salah mereka ada keluarin juga yang Geranium tuh, aku juga penasaran. Jadi mungkin semoga aja di kesempatan yang lain aku bisa cobain juga produk-produknya. Anyway, produk-produk Marks and Spencer ini sebenarnya bisa kalian dapetin di Shopee ataupun Tokopedia karena mereka udah ada official store-nya. Jadi belilah di toko-toko yang terpercaya, karena biasanya kalau brand-brand kayak gini tuh suka ada aja yang jual yang versi cuman kayak 50 ribuan, tapi jangan percaya ya karena itu bisa jadi palsu gitu ya. Nanti untuk link official store-nya akan aku taruh di description box. Oke, sekian dulu sharing aku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Tolong dibantu subscribe-nya supaya channel ini bisa segera 10.000 subscribers ya. Oke. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.